aku juga di pelatihan. Ya, sama Pak Direktur ya. Pak. Dokter ini mana dokter? Saya sendiri Pak. Saya TKP yang ini satu ya, karena orang tadi kalau yang sakit di sini. Persalinan di sini ada beberapa dia. Kebanyakan kan karena dekat dengan rumah sakit. Oh, Di sini. ini untuk mungkin ya, udah parah Udah. tiba-tiba orang lalu lari ke sini ya, dekat sini, Dekat. lambat lalu. Iya karena rumah sakit kan Dekat sekali. Iya. Jadi Pak ya, ini kan mereka mau pindah nanti ya? Iya, kalau mau pindah Pak. Mungkin ya. Cuman kan di sini tidak bisa dilepas karena sebagai peserta JKN pindah kan mereka lari nanti ke puskesmas. Nanti pemasukan puskesmas kurang. Operasional puskesmas sebagai besar dari JKN. Makanya tetap operasi dua-dua. Ini dokternya Iya. Mahai nantinya. Beliau dalam hal ini ingin bertatap muka atau butuhkan mungkin beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita betul jujur sehingga semuanya perempuan. Dia ini nama Mubela, jadi sekarang ketua kepala legislatif di apa ini istilah juga nyanyi. Tadi saya lihat ini cukup bagus nih tentang kesehatan dan kesehatan. Karena memang ini merupakan misi dan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur ini intens sekali yang apalagi kesehatan dan pendidikan. Karena itu juga Gubernur sebagai pejabat Bupati Maluku Tengah, maka saya juga intens saya ikut beliau. Jadi apa arahan beliau bahwa saya akan memperhatikan yang pertama adalah pendidikan dan kesehatan. Saya kemarin di 24 sekolah SD dan SMP, karena SMP dan SD adalah kewenangan daripada pemerintah Kabupaten Dimasohi. Namun Maluku Tengah ini saya juga tetap melihat yang SMA, karena saya bilang ke Pak Sekda tadi, kita lihat SMP tapi kalau SMA kita nggak perhati percuma. Nanti kita ya SMA-nya kadang-kadang menuju jenjang perguruan tinggi harus lihat kualitasnya. Nah sehingga saya hari ini saya minta Ibu Kasih Pendidikan juga datang, karena orang sehat, orang apa itu pendidikannya harus bagus. Anak-anak mulai dari mungkin nanti yang lebih tahu saya mengenai stunting dan sebagainya, itu pengetahuan dari ibu-ibu. Kalau ibu-ibu misalnya tidak sekolahnya kurang ya misalnya dengan apa pendidikannya kurang, maka otomatis anaknya stunting berarti otomatis akan berpengaruh terhadap masa depan anak, berarti masa depan Maluku Tengah. Itu yang akan berarti. Sehingga saya tadi lihat di RSUD tadi ada beberapa yang saya catat. Saya bilang sekalipun sudah pernah diusulkan lagi, tapi saya minta catat lagi karena kan kita kan baru, saya baru. Jadi saya minta saya baru. Karena Pak Gub punya jejaring yang cukup luas, dan Pak Presiden akan datang berkunjung ke kita ke Maluku Tengah. Ini kan berarti kita luar biasa ini, kita Maluku Tengah. Ada perhatian beliau khusus. Nah saya minta apa yang permasalahan semua yang ada di terutama kesehatan yang ada di RSUD maupun di puskesmas kan di seluruh yang ada Maluku Tengah saya minta. Nah ini saya turun lebih sampai saja, saya ambil sampai, tapi nanti saya turun di semua puskesmas. Saya lihat apa yang kurang disampaikan. Misalnya ya karena di gedung akan nggak bisa ngomong, tapi kalau saya rasa ini kurang nyaman ya, kita biasa dibandingkan mungkin ibu-ibu ya dengan bapak sudah pengalaman di luar kasih kesehatan, apalagi saya berkunjung ke puskesmas yang di luar, maksudnya luar Maluku lah. Bagaimana kita lihat jauh, saya yakin jauh bersama kita punya ruangan. Kalau masuk di puskesmas kita udah masuk lagi udah adem, udah dingin ya. Kalau di sini kita duduk 2-3 jam, makanya saya nggak mau lama-lama. 2-3 jam, 4 jam kita lebih enak. Memang sebuah enak, tapi
kalau panas tidak makan ya, nggak nyaman ya kurang enak. Jadi itu saya minta kalau bisa apa yang kurang khusus untuk peralatan ini kita bisa minta berat apa aja. Kemarin kita bisa minta nanti lewat kesehatan nanti itu kita bisa bantu dengan Pak Gubernur jaringannya apa yang misalnya di Puskesmas minta yang apa yang belum ada silakan minta. Tadi saya lihat beberapa peralatan seperti alat apa ya tadi ya di Puskesmas itu ada yang diminta apa ulang lagi nanti kita buat surat untuk Pak Gubernur untuk minta peralatannya. Dan saya minta supaya kalau ini sudah bagus maka dalam pelayanan ke publik ke masyarakat terutama ibu-ibu itu kan kita pelayanan prima ya baik. Kalau kita sudah nyaman ya barangkali kalau orang datang ya saya bukan jawab kita orang Ambon kan gitu ya. Kalau saya pernah sakit tuh datang kadang-kadang kita datang gitu ibu marah-marah bukan karena panas kan ibu udah bekerja lagi datang dia datang karena ini kecapean saya ini kadang-kadang marah jadi ibu kadang marah pasien dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah nyaman dan semua ada pasien yang datang ya saya harap seperti itu. Tapi saya yakin di sini nggak ada, sini pasti kalau datang pasti semua senyum dan lihat tadi pasti semua. Jadi yang saya harapkan itu pelayanan masyarakat kita prioritaskan. Kalau dia nggak ada duit nggak bisa boleh minta bantu ke saya, kami bantu ya. Kalau Pak ini kepala nggak punya, Pak jujur nggak punya, kita ke Pak Kadis kalau nggak punya ke saya. Tapi saya nanti saya lihat besok ya Pak Kadis ini nanti kalau udah perhatian lagi kalau 1-2 kali ya saya evaluasi lagi Pak Kadis ya. Jadi saya minta yang perhatiin kalau hal-hal seperti ini supaya diperhatiin karena masyarakat tanggung jawab kita. Karena di depan ibu-ibu kami harap mereka mau bekerja yang baik apabila fasilitasnya semua baik itu fasilitas ruangan, peralatan maupun yang lainnya baik apa yang dikatakan insentifnya kita berarti jangan sampai di kita bahwa kita lalu ini harus kita bekerja tapi ya dikasih insentif kerja dari pagi sampai malam pagi kadang-kadang nggak perhatiin anak di rumah suami kadang-kadang pulang marah-marah suami karena kerja terlalu capek kita nggak perhatiin. Tapi kalau ada duit suami biar kita capek-capek tahu udah ada duitnya biasa begitu senang pasti ya kita susah seperti itu kalau udah marah saya yakin seperti itu. Yang kasih dan saya berikan apresiasi kepada Pak Kadis dan Pak Jujur ya Pak Kepala dan khusus kepada Ibu tadi saya senang istri saya nah ini sudah terobati. Mengapa saya katakan begini? Kemarin saya pergi itu di 24 ya dikasih saya bunga itu ada kalung dibalik tapi bunga datang. Ini kita sudah siap tarik dari Sulawesi Selatan KKS dan mereka kasih bunga semua. Ini saya buat ibu bukan buat bapak. Aduh, saya lapor marah-marah saya kemarin malah masyarakat titipan aja. Tadi ada istri saya bilang kalau pelayanan prima buat masyarakat apapun masyarakat adalah kita adalah raja jadi kita adalah layak. Itu saja titipan saya. Dan yang terakhir kepada ibu yang sudah hadir apalagi sudah request ya luar biasa saya dapat biar ini tapi sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia kecil yang sudah memberikan kita ini dan sekali lagi lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Baik, terima kasih. Untuk kesejahteraan mereka melalui JKN. Jadi setiap kalau peserta JKN mereka banyak, kesejahteraan mereka meningkat. Karena 60% dari JKN itu adalah jasa. Berapa terima tiap bulan kan? 60 juta per bulan. Jadi kalau mereka tutup ini, beberapa pasien atau peserta JKN ini lari ke Masuri, habis Masuri makmur. Makanya memang ini puskesmas masih kecil. Tapi di sini masyarakatnya jumlahnya justru lebih banyak. Makanya ini tidak bisa ditutup karena itu meningkatkan pelayanan. Terima kasih sama Pak Bupati. Terima kasih sama Pak Bupati. Terima kasih sama Pak Bupati. Kalau Pak Bupati tutup saya nggak apa-apa.
terkait dengan kita puskesmas yang baru, jarak tempuhnya kalau dari sini kira-kira itu sekitar pulang pergi itu dihitung bisa 27 kilo. Sangat jauh Pak. Sangat jauh. Jadi begini Pak, dengan tetap kita sekarang melayani 2 puskesmas Pak. Kita melayani 2 puskesmas tetap jalan. Puskesmas di sini buka, puskesmas yang di kilo 12 juga buka Pak. Di sini mungkin sebagai curhatan Pak, terkait dengan sekarang BBM ini naik Pak. Memang kami sedikit agak merasa bukan apa, sebagian besar kita pegawai negeri ini rata-rata sudah kredit Pak. Termasuk saya juga Pak. Terus terang saja kalau kita lari ke kilo Pak, untuk BBM itu 50.000 itu untuk 2 hari Pak. Kita melayani 1 minggu di sana, 1 minggu di sini kita bergantian, kita dibagi dengan 2 tim Pak. Jadi mungkin mohon perhatian Pak, kalau bisa juga puskesmas di sini nih jangan ditutup. Seperti Kak Karis bilang, kalau ditutup jasa JKN kita tidak dapat. Karena kapitasi nanti larinya ke puskesmas Masoi, sedangkan harapan kita itu Pak di Maluku Tengah cuma dapat JKN saja di sini Pak. Mungkin ada dan itu dan APOK, tapi itu untuk kegiatan di lapangan Pak. Tapi terkait ini mungkin sebagai bahan perhatian Bapak mohon diperhatikan Pak. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Puskesmas ini tetap ada dan kami diperbagus. Kalau ditingkatkan dari beberapa lagi, mungkin kalau ini jangan pakai AC lah, nanti pakai AC. TV-nya yang baru mati TV yang masa TV yang begitu saya biasa saya kalau di rumah tuh saya tuh yang lupa dia TV supaya nanti kan yang nonton TV juga kan orang jangan tertawa yang misalkan yang saya lihat tadi, apalagi yang ini kadang-kadang pagi itu tuh Pak Gubernur bilang pernah beliau katakan bahwa susah tidak sampai dari manapun itu kita jangan susah. Begitu besarnya orang kesehatan. Orang kesehatan ini kan yang dikatakan tadi 2 yang saya lihat tadi kadang-kadang pagi, malam, siang. Kasihan ini sudah kredit lagi, besok pagi anaknya mau sekolah nggak ada di kredit lagi, tapi nggak bisa kredit karena kreditnya belum selesai, nggak bisa kredit lagi. Jadi saya minta pertama kalau bisa ini kan dengan kenaikan BBM dan sebagainya, coba dilihat itu masalah transportasi. Ini nanti Pak Kadis nanti tolong dibicarakan. Saya itu ada bicarakan dengan bagian keuangan. Ini perlu diperhatikan. Terutama yang seperti ini. Ini yang satu contoh. Ini satu kasus yang harus diperhatikan. Ya. Ini yang harus diperhatikan. Jadi mereka memang punya transportasi ditambah. Karena kita kemarin memang ada rekopustik. Ada sekitar 20% dari anggaran kita akan diberikan kepada masalah transportasi. Jadi transportasi bukan harus yang lain, tapi termasuk kalian seperti ini. Ya itu yang karena kalau kalian sakit, karena kalau kalian satu sakit maka 100 orang ataupun 10 ya ataupun 20 orang tidak terlayani yang dengan baik. Jadi saya minta prioritas Pak Kadis mereka dulu. Jadi untuk sebelum ini nanti ingatkan saya juga. Nanti saya sekarang setelah ini saya ke Pak Sekda untuk perhatiin untuk yang tadi betul untuk karena mereka di suatu kasus yang bagus kita perhatikan. Terima kasih Ibu Titi masukan yang bagus. Itu yang tujuan saya seperti itu. Saya turun, saya lihat dan saya minta kita laksanakan. Jangan sampai kita nanti kasihan ke kapal. Ini yang kita perhatikan. Terima kasih. Bagus sekali. Terima kasih. Sampaikan Bapak karena beliau sangat konsen dan perhatian untuk pelayanan masyarakat, terutama bidang pendidikan dan kesehatan. Pak lapor komitmen Bupati tadi untuk peningkatan peningkatan kesejahteraan pegawai, di mana itu ada relevansinya dengan pelayanan. Maka kalau pegawai sejahtera pasti pelayanan bagus. Jadi itu wujudnya. Birokrat itu tolong nanti dikelola dengan baik dan dirembukan dengan pimpinan puskesmas. Mudah-mudahan itu Bapak Bupati ada rencana menambah lagi, itu akan lebih bagus. Mungkin buat ada tambah lagi. Kesempatan yang diberikan
Yang terhormat Bapak Bupati beserta dengan Ibu, Pak Kadis dan Pimpinan. Ini juga curhat Pak. Selama ini yang ketemu asupan pelayanan baik di kedua puskesmas Pak, tapi puskesmas yang berada di Kilo untuk dia punya sarana prasarana khusus untuk air. Air itu belum ada sampai sekarang Pak. Kadang kita pegawai sendiri saja kalau mau ke belakang Pak, atau numpang baik di rumah yang di sekitar ataupun ke sekolah ataupun ke masjid. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau ada yang pasien datang dengan hari memang ketum harus membutuhkan air Pak. Terkadang juga ketum mau dapat air di mana Pak? Seperti kemarin yang kita pernah temui pada saat kita punya tim yang tugas di atas Pak. Ada pasien yang kena gigitan anjing. Terpaksa kita minta ke pasien tersebut untuk membersihkan lukanya dulu, baru kembali ke kita untuk kita lakukan pengobatan untuk tindakan selanjutnya. Terus juga Pak, di atas kita punya kursi-kursi Pak, kadang pegawai kita duduk di kursi-kursi yang memang sudah harus ditentukan itu untuk pasien. Sementara kita petugas Pak, kursi hanya dihitung satu-satu. Kalau untuk sarana yang lain seperti tempat tidur dan yang lain banyak Pak. Jadi ini juga sebagai curhat untuk Bapak supaya kalau boleh Pak nanti bisa berbincang dengan Bapak. Ataupun Pak kalau boleh atau minta Pak bisa nanti meninjau langsung ke lokasi Pak. Biar kita semua bisa sama-sama melihat pelayanannya di depan. Supaya yang tadi Kata bilang Pak, pelayanan profesional dan prima Pak untuk masyarakat semua. Ya, terima kasih Pak. Ya, Ibu Lina. Ini yang ikat khusus. Ini kita sebenarnya kan bukan hal-hal ini kan sangat apa ya, kalau kita misalnya Ibu katakan kita harus ke rumah orang yang udah begitu lama, setahun 2 tahun. Coba kalau ini kejadian, padahal kita kalau KSPU saya bilang hari ini langsung dibikin jadi. Jadi ini saya minta kepada KSPU, ini juga catatan buat Pak, kalau nggak bisa jadi besok saya pokoknya kasih waktu 1 minggu harus jadi. Ya ini jadi karena tidak ada dan apa itu. Jadi saya kasih waktu 1 minggu, itu airnya harus jalan dan sudah ada air. Saya kasih jalan. Kalau kali sebelum nggak mau, nanti saya pergi sendiri. Ya. Tapi kan. Jadi kali ini bisa luar biasa. Jadi nanti saya minta airnya, Ibu, saya seperti ini. Jadi bukan berarti bahwa kita bukan mulia hal-hal yang bukan. Memang kita kan bukannya di mana-mana, bukan di sini aja, di mana-mana. Saya tadi juga di masjid, saya katakan di masjid, saya bicara di orang masjid, tiba-tiba saya diminta bicara. Saya bilang, yang paling berpesan di seluruh masjid itu dia punya toilet, dia kadang-kadang licin, kadang-kadang di gereja sama. Saya pernah di seperti itu. Saya pernah, mohon maaf saya mungkin tapi saya pernah lihat di gereja ini. Saya pernah lihat masa Pak Pendeta harus dia mesti mau ganti sini, dia harus naik ke atas. Kalau sini kan nggak ada ruangan, tapi ruangannya di sini. Dan saya buat, saya bikin. Hal seperti saya perhatiin. Nah, apalagi yang itu, kalau itu loh ganti, apalagi pokoknya Pak Gubernur datang, beliau lihat tuh air dan toilet. Kalau lihat dia berarti. Jadi kalau untung saya kalau Pak Gubernur datang, wah barangkali semua ini mungkin saya langsung, kalau saya bupati belum bisa bikin, saya datang ke sini, kira seperti itu. Kalau disampaikan, bukan berarti bahwa ini apa kita. Kalau misalnya Ibu sampaikan ke mana-mana mungkin kita, tapi kalau ke saya langsung hal seperti itu, saya mintakan itu seperti itu. Saya perintahkan itu dulu sebelum melaksanakan kegiatan yang kalian bilang kita bilang besar-besar harus bikin ini, begini. Saya minta yang itu dulu. Karena yang itu merupakan hanya hidup orang banyak, yang dan itu untuk pelayanan yang saya bilang seperti prima. Bagaimana kita merasakan prima, air aja nggak ada, ya kan? Apa? Tiba-tiba ada yang kebelet, di mana? Tiba-tiba yang mau kebelet, mau ke belakang nggak bisa. Pas mulai di orang, pasar tamu, mau ke masjid dikunci. Gimana kira-kira? Saya bayangkan seperti itu. Nah ini yang jadi catatan. Jadi saya minta nanti ada SPU, nanti kalau ada kita sini kan yang itu
jauh ya, jauh dengan ibu ya, untuk ibu dan juga dan saya minta laporan Pak Kadis, nanti kalau lapor lagi tolong dibuat foto, saya lihat lagi 1 minggu lagi sudah bagus ya, dan langsung berfungsi, akhirnya sudah jalan dan orang bisa lebih baik ya. 1 minggu paling lambat 10 hari, tapi 1 minggu saya kasih. Kalau 1 minggu berarti saya berikan semacam apa ya, reward buat ya, saya kasih penghargaan yang khusus buat kasih minggu, berarti kasih minggu ini saya tahan, tidak pertahankan. Ini catatan podcast ini ya, terima kasih. Ada lagi? Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satunya dokter di Puskesmas Leto Baru, Pak. Jadi yang ingin saya mau sarankan untuk penambahan jumlah dokter, Pak. Mungkin 1 lagi karena kita sekarang kan berdirinya 2 puskesmas. Kalau saya di sini berarti untuk dokter di sana tidak ada. Selain itu juga saya melayani vaksinasi. Kemudian apabila ada posling di luar, saya juga turut serta. Sedangkan untuk masyarakat kota ini kan sekarang sudah canggih mereka. Jadi kalau untuk misalnya nurse atau suster, mereka rasa belum puas. Jadi maunya dokter, sedangkan saya cuma 1. Itu Pak. Jadi untuk itu saya sarankan untuk penambahan dokter, Pak. Ya, baik, itu saja saran dari saya. Terima kasih. Punya terbatas, saya buat surat minta ke Pak Gubernur bantuan dari apa provinsi. Kalau mereka pun bilang ke saya, nanti saya anggarkan untuk dokter apa yang kita angkat untuk yang dari honor atau apa tetap ke sini. Tapi kualitas saya minta harus sesuai dengan permintaan itu, dokter itu pada tahu. Jadi nanti berkoordinasi dengan ibu, nanti Pak Kadis berkoordinasi dengan ibu, kira-kira dokter yang seperti apa, nanti katakan ke saya, kita harus. Dan itu segera, ini kan apa jaraknya kan, jangan orang kita semuanya sama, kita punya psikologi sama. Beda kalau misalnya ada status kesehatan datang, ada yang ngomong mudah-mudahan cepat sembuh, tapi kalau yang dokter datang, itu belum kita lihat lagi, kita sudah senang, itu imun kita pasti naik dari itu kita. Jadi kalau kita kan sakit kadang-kadang dari pikiran, saya yakin bahaya itu sakit keras sakit apa pada saat itu, ya dokter itu sudah sakit, apalagi perawatan dan dilaksanakan. Nah sehingga saya minta betul, jadi ini Pak termasuk dengan perawatan, kalau bisa kita ya supaya mengapa saya katakan ini, kalau bisa kita begini jadi contoh yang baik. Jadi saya datang ke sini Pak Bapak sekalian, saya mudah-mudahan ini jadi contoh buat yang lain yang ada di puskesmas yang lain. Ini kalau sudah bagus, saya bisa bikin cerita buat yang lain. Saya bisa kemana, kita bisa ke daerah lain atau mana, saya bilang ini saya punya ini cukup bagus, ini cukup bagus, dokternya cukup bagus, kayak ini apa fasilitasnya lengkap, itu kan jadi kebanggaan kita ya. Dan nanti juga masyarakat terlayani dengan baik. Jadi saya minta Kak Kadis, ini juga catatan yang harus ini yang saya minta. Apalagi sudah sebagai kita punya PAD cukup tinggi, Pak. PAD misalnya tadi bilang berapa tadi? PAD-nya tadi 60 pendapat 60 juta per bulan. Lalu masih kita nggak bisa bayar 1 dokter yang kita ambil di sini untuk per bulan. Kita kalau lebih banyak lagi pasti kita tambah lagi, karena itu kita harus begitu. Secara ekonomis kita untung dan secara pelayanan kita untung. Ya jadi kita ya begitu. Jadi saya minta dokternya harus ditambahkan. Apa itu nanti kalau memang nggak ada Pak dokter, nanti bisa ke saya koordinasi dengan langsung dengan Pak Gubernur. Saya minta Pak Gubernur ini ada kurang, berikan kali kesehatan juga karena saya di sana. Bila perlu saya nanti telepon, minta 1 di sini supaya tambah. Kalau enggak, kita bisa nanti saya bicarakan dengan Sekda untuk bicarakan dengan Pak Kiwama. Satu kita berikan insentif untuk penambahan 1 dokter. Hal ini kita lihat sebetulnya, tapi berkembang besar terhadap kita ke depan untuk pelayanan masyarakat. Jadi terima kasih ya, sudah masukan yang cukup luar biasa dan saya perhatiin. Terima kasih Ibu Dokter, kemudian Ibu Lina dan Ibu Titi ya, luar biasa. 3 tadi ternyata saya lihat bukan saja lagunya tetapi juga brandnya yang luar biasa. Dan saya yakin ini mungkin saya mulai asumsi bahwa Pak Kadis ini pintar juga, sengaja kasih yang bagus dulu supaya aman saya kemana-mana. Tapi tidak saya kemana-mana, saya nggak bisa dibawa, saya harus datang. Tapi saya yakin antara kalian bagus. Nanti saya juga ikut. Jadi kalau ini bagus, baik dokternya
seluruh fasilitas kita perbaiki, ya dokternya kita perbaiki, kualitasnya nggak perlu kita, ya apa nggak perlu dokter kita sekolahkan lagi, kasih tinggi apa untuk ambil apa pengalaman yang kasih kursus lagi, ya tinggi yang orang-orang yang lainnya misalnya kesehatan yang lain kita bisa ya apa kualitas seperti dokter kita berbanyak. Mudah-mudahan kita jadi contoh. Dari saya kita Pak ini apalagi cuma semuanya bapak-bapak, ibu-ibu lagi bapak satu itu kan kita bisa ya bisa ya saya. Jadi itu saja dari saya. Jadi saya rasa nanti kalau yang lainnya mungkin saya bisa ditambahkan lagi, diberikan ke kita nanti apa yang ditambahkan nanti saya apa yang diminta 1 tahun baik 1 tahun kalau nggak dibilang bisa 2 tahun itu, tapi kalau karena dibilang jadi 1 tahun sudah ditangkap 1 tahun lalu karena ada KSPU. Kalau tadi KSPU juga saya masih ragu, tapi kalau KSPU dengan jadi anak saya kan pasti bukan apa tapi beliau pasti bikin karena saya akan bertanggung jawab terkait dengan hal seperti itu ya. Dan yang tadi yang kedua dari ibu Titi tadi kita seperti nanti saya akan bicarakan dengan asisten khusus untuk, dan karena saya udah dengan Pak Jari biar saya minta saya didampingi dengan dana ini karena ini dia menyangkut ini nanti tolong didampingi sehingga kita termasuk wartawan ini Pak. Saya nanti bilang juga wartawan nanti mereka ini juga perlu diperjuangkan karena mereka ini jalan dan mereka itu kadang-kadang nggak bisa jalan. Saya minta nanti dari teman-teman dari biro itu harus lihat juga yang bagian minimal mereka punya, kalau datang begini ya mereka punya ongkos minum lah apa gitu. Berarti ya jangan sampai nanti kalau mereka datang mereka sudah gini-gini capek-capek, kenapa lagi mereka akan pulang besok berita kami naik, wah bupati tidak benar apa nih kepala dinas itu mereka bukan ngakuin, tapi karena mereka yang betul-betul artinya gini, mereka sudah capek sudah, tapi mereka punya hak itu nggak dikasih, padahal mereka dikasih 50 aja mereka mungkin mau karena mereka seperti itu kan, jangan sampai kita sudah jangan mereka ambil gambar, tapi mereka nggak dapat, mereka mau kemana, mereka nggak bisa seperti kita yang nggak bisa terbang, nggak bisa dipercaya, nggak bisa kredit, apa dasarnya apa, udah satu jalan mereka tulislah 4 kali sekali UPR ada apa gitu kan, padahal sebenarnya enggak, tapi karena mereka malah mereka cuma menurut seperti itu, jadi saya seperti itu, jadi saya lihat saya perhatikan hal seperti itu. Terima kasih.